Qala al-imam al-arif billah qutbi ta'wal irsyad al-habib Abdullah ibnu Alawi ibni Muhammad al-Haddad al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang hati dan anggota-anggota badan, yang sebelumnya tentang masalah hati, kemudian setelah itu mata, menjaga kuping, terus lidah yang panjang sekali, kemudian perut, dan sekarang adalah al-farj. Situ ke? Wa ammal farju fahifdhuhu muhimun. Adapun kemaluan farji ini fahifdhuhu muhimun, maka menjaganya adalah suatu yang penting. Wa amruhu mukhtirun, urusan farji adalah membahayakan. Waqad athnallahu kita fi kitabi, dan Allah telah memuji dalam kitabnya, memuji alal mu'minin kepada orang-orang mukmin, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faqala fi athnai wasfihi, kemudian Allah berfirman dalam mensifati, dalam tengah-tengah mensifati hamba-hambanya yang mukminin dengan sifat seperti ini, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina, dan orang-orang mukmin adalah orang-orang hum li furujihim, yang mereka li furujihim pada kemaluan mereka, hafizun, menjaga kemaluan mereka, menjaga farji-farji mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada atas suami atau istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau pada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang dimiliki oleh tangan mereka, yang dimiliki oleh mereka. Fa innahum ghairu malumin, kalau pada suami, kepada istri, atau kepada budak-budaknya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela dengan itu. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari di belakang itu, di luar itu, selain suami dan istri, atau selain istri dan budak-budaknya, faulaika hum, maka mereka orang yang mencari di luar itu, hum, merekalah al-adun, orang yang telah melewati batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini disebut khusus orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari berbuat zina. Waqad su'ila alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilun nasa annar. Benar-benar Rasulullah ditanya an aktsari ma, tentang lebih banyaknya sesuatu, yudkhilu, yang memasukkan an-nasa, orang, annar, ke neraka. Kebanyakan apa yang banyak, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ajwafan, dua hal yang di dalam, yaitu al-famu wal farju, yaitu mulut dan farji, dan kemaluan. Karena ngikuti kemauan fam dan kemauan farj, maka ini kemudian inilah yang paling banyak memasukkan orang neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Imam Baihaqi di dalam kitab Az-Zuhud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah melindunginya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah melindunginya
syarra ma keburukannya perkara baina lahyahi yang diantara kedua rahangnya warijlai dan kedua kakinya dakhalal jannah maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Yani keburukan apa yang antara lahyai, yakni mulutnya, warijlai ini kemaluannya, bisa menjaga diri, dakhalal jannah. Fa'alaika ayyuhal mu'min bihifdzi farjik, maka teruslah menjaga ayah mukmin bihifdzi farjik, untuk menjaga napa farjimu. Teruslah kalian bihifdzi farjika, untuk menjaga farjikamu, kemaluan kamu. Wasta'in ala dzalika bihifdzi qalbik anit tafakkuri fima la yahillu lak. Pakai ista'in, pakai bantuan, pakai cara untuk itu dengan cara bihifdzi qalbik, dengan menjaga hatimu. Anit tafakkuri, dari berfikir fima la yahillu lak, dalam hal yang tidak halal bagimu. Niki ya, hati itu mesti akan selalu berpikir. Kalau kita ingat-ingat, hati itu pasti akan selalu berpikir, gak mungkin kosong. Maka sibukkanlah dengan sesuatu yang sunnah, yang zikir Allah, ingat Allah, mengurusi kewajiban, berpikir tentang kewajiban yang kita harus lakukan, mengatur yang seharusnya kita harus lakukan. Nah, dia sibukkan. Jadi hati ini nggak mungkin kosong, dan kita tidak dijadikan hati kita dua, so mikir dua. Pasti kalau kita sibukkan dengan taat kepada Allah, hati kita pasti akan dengan sendirinya akan hilang pikiran-pikiran yang nggak benar. Beliau bilang wasta'in bihifdzi qalbik, pakai bantuan untuk melakukan itu, ala dzalik, untuk melakukan itu supaya farjimu bisa terjaga, dengan menjaga hatimu dari berpikir tentang hal yang tidak halal bagimu. Wa bihifdzi basarik, dan dengan menjaga penglihatanmu, anin nadhari, dari melihat, ilama la yajuz, ilama pada perkara la yajuz yang tidak boleh laka untuk kamu, an-nadharu, untuk melihat, ilahi kepadanya. Dengan menjaga mata dari melihat apa yang tidak boleh, ini juga bisa menjaga hati dan bisa menjaga farji. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan al-ainu tara wan nafsu tatamanna wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuh. Meripat mata ini melihat, memandang, wan nafsu tatamanna, sedangkan hati kita niki berangan-angan, berandai-andai kepingin ini, wal farju, dan kemaluan farji kita, yusaddiqu dzalika, membenarkan pandangan dan angan-angan itu dan keinginan itu, au yukadzibu, atau membohongkannya. Kita mengikutinya atau tidak mengikuti angan-angan itu. Hadis ini kalau di dalam Sahihain ini bahasanya seperti ini, tidak seperti itu. Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Allah sudah memutuskan, sudah memastikan Ibnu Adam itu pasti mendapatkan bagian dia dari zina, pasti, mau sedikit-sedikit pasti. Adraka dzalika, dia akan menemukan itu, la mahala, tidak bisa menyingkir. Fazinal ain, maka zinanya mata adalah melihat. Zinal lisan, zinanya lisan adalah ucapan. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, sedangkan jiwa hati niki kepingin, berandai-andai, berangan-angan dan menginginkan. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu, dan sedangkan farji niki membenarkan atau membohongkan semua itu. Ini
sama dengan ini maniki kelihatannya nama diringkas. Wa taba'at kullal bu'di. Beliau melanjutkan wa taba'at, dan menjauhilah kullal bu'di, dengan segenap menjauhi. Wahdhar, dan hati-hati, kullal hadar, dengan segenap kehati-hatian. Minaz zina, dari perzinaan, wa minal liwati, dan dari liwat, sodomi. Fa innahuma minal fawahish, karena keduanya zina dan liwat itu minal fawahish, termasuk perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Fahisyah ini perbuatan yang sangat buruk. Al-muhlikah, yang menghancurkan. Wal kabairi, dan termasuk dosa-dosa besar. Al-mubiqati, yang menghancurkan. Waqad harramahuma, dan benar-benar telah mengharamkannya Allah Subhanahu wa taala tahriman syadidan, dengan pengharaman yang sangat benar-benar haram yang besar. Wa naha anhuma nahyan akidan, dan melarang darinya nahyan akidan, dengan pelarangan yang sangat ketat, yang sangat kokoh, yang sangat ketat. Benar-benar dilarangan yang keras, benar-benar larangan keras adalah zina wal liwat. Kita sampai berduaan pun tidak boleh. Berduaan itu tidak boleh, dan itu kan menunjukkan bahwa niki zina itu adalah perbuatan yang benar-benar dilarang, sangat keras larangannya. Makanya bahasanya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati perzinaan. Artinya kalau sudah jangan mendekat, itu berarti kan itu dosa. Jangankan kok melakukannya, mendekat aja jangan. Ini wala taqrabuz zina. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinaan, innahu kana fahishatan, sungguhnya zina adalah suatu fahisyah. Fahisyah itu perbuatan buruk yang sangat, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan adalah perzinaan. Dan ini tidak diyakini oleh orang sekarang. Subhanallah, maksudnya hal ini diremehkan ya, karena kita saya tahulah kita ini yang ke barat-baratan atau terpengaruh dari keinginan barat, sehingga hal yang seperti ini hal ini diremehkan. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, ilahan, Tuhan akhara yang lain. Wala yaqtuluna, dan orang-orang yang tidak membunuh an-nafs, tidak membunuh jiwa, allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan punya hak, seperti kisos, dengan zina muhsan umpamanya. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, yalqa athama, maka dia telah menemui dosa-dosa. Bisa dibayangkan zina ini dibarengkan dengan 3 perkara, yang satu sama sekali tidak diampuni, yang satu juga qatlun nafs, itu juga hampir-hampir kalau kita melihat ancamannya qatlun nafs, membunuh nyawa dengan sengaja, maka kalau kita melihat ayatnya kayak hampir tidak akan diampuni. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, khalidan fiha, dia akan langgeng di sana. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah akan memurkainya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa addalahu adzaban azima, dan Allah menyiapkan untuknya siksa yang besar. Jadi dibarengkan dengan dua perkara. Yang kedua, yang qatlun nafas itu sampai seperti itu, sampai karena ayat yang kayak gini, sampai Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas,
bilang beliau ngendika dalam satu riwayat dikatakan orang yang melakukan yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak akan diampuni dosanya karena kerasnya apa namanya ini kerasnya apa jenengin firman Allah dalam orang membunuh yang membunuh niku, yaitu balasannya jahanam, neraka jahanam. Dia akan langgeng di sana. Allah akan memurkainya, Allah akan melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksa yang besar. Itu kan ngeri. Apalagi kalau yad'u nama Allah ilan akhir, menyembah Tuhan selain Allah, maka tidak akan diampuni. Kalau masih tadi qatlun nafas masih ulama kebanyakan tetap kalau tobat ya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tobat, kalau yakni orang sampai musyrik, walaupun tidak tobat mungkin dibunuh kemudian membunuh kemudian dibunuh bukan karena kisos, tapi ini kan masih berdosa dia. Itu umpamanya tidak sampai tobat, sampai mati biasa enggak tobat, masih nanti ulama kebanyakan mengatakan bahwa nanti dia akan dikeluarkan dari api neraka walaupun setelah mungkin bertahun-tahun di neraka. Tapi yang pertama, yang musyrik ini sama sekali. Ini kan di zina dibarengkan dua hal yang sangat besar inda Allah Subhanahu wa taala. Maka wala yaznun di sini pasti akan dosanya juga sangat-sangat besar. Yalqa athama, barang siapa yang melakukan tiga niki, yaf'al dzalika, orang yang melakukan tiga niki, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipatkan untuknya al-azab, siksa pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan langgeng di situ, di siksa tersebut, muhanan, dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani, tidak berzina seorang perzina, hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Orang pezina, orang yang melakukan zina, ketika dia berbuat zina gak mungkin dia dalam keadaan mukmin. Ngendikane Rasulullah, pasti niki napa jenenge niki sangat di titik nadir, titik yang paling rendah dari keimanannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al muqimu ala zina ka'abidi watan. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua ini, al muqimu ala zina ka'abidi abatan. Hadis riwayat Imam Tabarani. Orang yang menetapi, melanggengkan, terus berbuat zina, ka'abidi watanin, ini kayak penyembah berhala. Ini ulama juga ini sama dengan yang tadi, wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama, bersama dengan itu maksudnya, yakni ini adalah zajar yang keras. Kalau sampai napa namanya niki menghalalkannya, maka bisa langgeng di neraka, sampai kayak orang yang menyembah berhala. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna zunata yatuna tashta'ilu furujuhum nara. Sesungguhnya pezina-pezina itu yatuna, datang pada hari, yakni pada hari kiamat, tashta'ilu, berkobar, furujuhum, kemaluan-kemaluan mereka, naron, api, berkobar-kobar api farjinya. Ay la ya'tuna yaumal qiyamah, yakni artinya mereka datang pada hari kiamat seperti itu. Hadis riwayat At-Tabarani. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalathatun, ada tiga orang, la yukallimuhumullah, yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkannya dari dosa, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak memandang kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan lahum, mereka mendapatkan adzabun, siksa, alim, yang menyakitkan.
yaitu apa? Syekhun zanin, orang tua yang berbuat zina. Sudah tua, mestinya sudah ingat Allah, malah dia berzina. Waliyadzubillah. Wa malikun kadzab, dan seorang raja yang pembohong. Seorang raja yang dia punya kekuasaan yang mestinya nggak perlu bohong, kok sampai pembohong, berarti artinya dia adalah orang yang sangat-sangat pembohong. Maka di sini masuk dalam orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Wa ailun mustakbirun, dan orang fakir miskin yang sombong. Wis fakir saya sombong, itu menunjukkan besarnya kesombongan dia. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi zina itu besar, apalagi kalau sudah tua masih berbuat zina. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna zina yajlibul faqr, sesungguhnya zina ini mendatangkan kemiskinan, kefikiran. Ini sebenarnya ini hadis dikatakan Imam Sahawi ini beliau ngendika hadis ini dhaif, sangat dhaif hadis ini. Inna zina yajlibul faqra. Tapi yang jelas secara umum rizki kemaksiatan itu bisa menghalangi rizki. Nabi Nuh ketika menasihati ketika amar ma'ruf nahi munkar kepada kaumnya, di dalam surat dalam surat Nuh, Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, sudah saya katakan kepada kaumku, ya Allah, istaghfiru, kalian minta ampunan kepada Allah, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dia maha mengampuni, yursilis sama alaikum midrara, kalau kalian minta ampun pada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan yang deras untuk kalian, wa yumditkum bi amwalin, dan akan memberi harta-harta, wa banin, dan putra-putra, wa yaj'al lakum, dan Allah akan menjadikan lakum untuk kalian jannatin, kebun-kebun, pertamanan-tamanan, wa yaj'al lakum anhar, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Maka secara umum dosa entah zina atau apa ini memang menjadi penyebab mampetnya rizki. Maka di sini walaupun ini nazina yajlibul faqra, walaupun ini hadis ini dikatakan oleh Imam Sahawi dhaif, benar, tapi di dalam secara makna ini adalah hal yang benar, karena seperti yang dalam Al-Qur'an Nabi Nuh kepada kaumnya, ternyata istighfar itu menjadikan mendapatkan rizki. Berarti kebalikannya, kalau istighfar itu karena dosa, dosa itulah yang menjadikan rizki mampet. Wa warada annahu ya'ti ala ahlil mauqif rihun muntinah. Kadang-kadang seperti ini berkata oleh itu buktinya yang orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang yang menghalalkan zina itu rizkinya juga ini. Artinya kita memang di dunia niki ya cobaan, ada yang seperti dicoba kayak Qarun, nggak pernah miskin walaupun kayak gitu sombongnya, walaupun kayak gitu ini kembangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga seperti itu, memang dibiarkan sehingga ketika sudah meninggal atau bahkan sebelum meninggal kadang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa warada annahu ya'ti ala alil mauqifi rihun muntinah tu'dhi kulla barrin wa fajirin ghayatul adab. Dan telah datang dari syariat, dari cerita-cerita datang nyampe kepada kita, annahu ya'ti alal ahlil mauqif, datang kepada ahlil mauqif di tempat pemberhentian setelah digiring dari mahsyar, di tempat mahsyar, di padang mahsyar. Telah datang kepada mereka rihun, bau muntinatun, yang berbau, yang busuk, tu'zi kulla barrin, yang menyakiti kulla barrin, setiap orang baik, wa fajirin, dan orang ahli maksiat, ghayatal adza, dengan puncak menyakiti. Ada bau datang pada mereka, bau yang sangat busuk, yang bikin semua orang baik-baik maupun buruk semuanya tersakiti dengan sangat. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan pada mereka, hadhihi raihatu furujiz zunah, ini adalah baunya farji-farjinya, kemaluannya orang-orang pezina, yang perbuatannya zina, yang punya penggawean zina. Wa fil hadits sahih, dan dalam hadis sahih dikatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'az zunata waz zawaniya fi mithli tamur. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari kalau enggak salah, atau mungkin muttafaq alaih, yang jelas hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a, beliau melihat az-zunah, pezina-pezina, waz-zawani, dan perempuan-perempuan zina, fi mithli tanur, dalam semacam tungku dapur. Ya'tihim lahabun nar, datang kepada mereka ini di dalam tanur, dalam tungku. Terus kemudian ya'tihim lahabun nar, datang kobaran api min asfalihi, dari belakang tanur tadi, dari bawah tanur, dari bawah tungku tadi. Fayasihun, kemudian mereka pada menjerit, wayartafiun, dan kemudian mereka naik karena kena api, kena awanya api, kemudian mereka naik, tapi kemudian padam lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Wadzalika min anwa'i ta'dzibillah, dan itu termasuk macam-macamnya siksa Allah iyahum, kepada mereka perzina-pezina itu, fil barzakh, dalam alam barzakh. Wa qala Allah Ta'ala, ini yakni yang beliau diperlihatkan dalam Isra Mi'raj, atau dalam, kalau enggak salah Isra Mi'raj, ini diperlihatkan siksanya sebagian orang-orang, termasuk ini adalah siksanya pezina-pezina.